Yang pertama yang harus kita yakini bahasanya puasa memang diwajibkan oleh Allah kepada umat terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hei orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa seperti umat terdahulu juga wajib puasa. Kalau puasa umat dahulu juga ada puasa. Cuman spesial dengan bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah tidak ada kecuali untuk umat Nabi Muhammad. Puasa bukan kekhususan umat Nabi Muhammad, tapi bulan Ramadan dengan dilipat gandakan pahala itu kekhususan bulan Ramadan. Lebih dari itu ada Lailatul Qadar di dalamnya. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, jangan sok tahu. Bisa saja di hari pertama, bisa hari kedua, bisa hari ke-10, bisa hari ke-20. Maka rindulah kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara menghidupkan setiap malam bulan Ramadan, setiap hari bulan Ramadan. Memang di sana disebutkan oleh para ulama, karena Nabi mengisyaratkan, Nabi itu kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, Nabi lebih giat dalam beribadah. Lebih giat dalam beribadah dan beritikaf. Dan beritikaf setelah itu para istri-istri beliau. Kemudian para ulama mengatakan di 10 akhir bulan Ramadan lebih banyak diharap namanya Lailatul Qadar. Dan di antara 10 di akhir bulan Ramadan yang paling mudah, yang paling banyak diharap adanya Lailatul Qadar adalah tanggal ganjil. Akan tapi bukan berarti Lailatul Qadar pasti hari-hari itu, tidak. Bisa saja tanggal 20, tanggal 10. Maka para Allah menyembunyikan Lailatul Qadar itu kasih sayang Allah. Dan biar kita berlomba-lomba, kalau seandainya Lailatul Qadar dikasih tahu oleh Allah, Lailatul Qadar yang lebih bagus dari 1000 bulan itu jatuh tanggal 21 misalnya. Lihat, selain tanggal 21 nggak ada yang ibadah. Dan di tanggal 21 Anda tidak bisa naik angkot juga, karena supir angkotnya juga pengen Lailatul Qadar. Matilah kehidupan nanti, disembunyikan oleh Allah biar tentram, aman. Tinggal siapa yang berlomba-lomba, siapa yang giat, maka akan mendapatkannya. Maka selagi disembunyikan jangan sok tahu deh. Makanya hendaknya budaya-budaya yang harus kita hadirkan adalah budaya yang menjaga Lailatul Qadar setiap malam. Sebagian masjid kalau sudah punya budaya 21-an, itu nanti ramainya tanggal 21. Tanggal 22, tanggal 23 diajak ngaji ke masjid lagi, sudah bilang aku sudah Lailatul Qadaran tanggal 21. Ini repot ini. Maka di masjid ini tidak ada perbedaan antara hari ganjil, hari genap. Setiap malam 10 akhir bulan Ramadan kita menghidupkan malam-malam Ramadan di sini. Kemudian ini masalah Lailatul Qadar, ini keutamaan. Malam lebih bagus dari 1000 bulan. Umur umat Nabi Muhammad itu pendek. Artinya kalau orang paham umur pendek itu sebetulnya berjuangnya itu nggak terlalu capek-capek sih. Berjuangnya nggak capek-capek. Coba kalau umur 1000 tahun. Jadi kalau umat Nabi Nuh itu meninggal umur 250 tahun, dianggap masih anak-anak sudah meninggal. 250. Tapi umur umat Nabi Muhammad itu pendek, tapi oleh Allah diberi keutamaan yang banyak. Ada Lailatul Qadar. Malam lebih bagus daripada 1000 bulan. Maka yang menghidupkan Lailatul Qadar umurnya mengalahkan umurnya, nilai umurnya mengalahkan umurnya siapa? Umurnya umat terdahulu. Baik, mari kita peduli dengan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar. Kemudian menghidupkan Ramadan itu dengan apa sih? Anda harus yakin dulu, nggak ada gunanya kalau Anda tidak yakin bahwasanya di bulan Ramadan bulan pengampunan. Dan awas, hati-hati mendapatkan ancaman dari Nabi. Ada orang keluar dari Ramadan itu seperti tidak pernah memasuki Ramadan, belum diampuni dosanya oleh Allah, maka dialah manusia terkutuk. Ada manusia, dan ada disebutkan Nabi, ada orang keluar dari Ramadan dan dia terkutuk. Na'udzubillah. Ada orang keluar dari bulan Ramadan padahal dia melewati bulan mulia, bulan istimewa, bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan ridha Allah. Tapi kenapa ada orang keluar dari bulan Ramadan kok dia terkutuk? Dia adalah orang yang di saat memasuki bulan Ramadan seperti hari-hari biasa, tidak mengistimewakan Ramadan, tidak mengagungkan Ramadan, tidak menganggap Ramadan itu lebih. Artinya apa? Maksiat tetap jalan, ibadah tidak ditingkatkan, begitu-begitu aja. Maka keluar dari Ramadan dia menjadi manusia terkutuk. Dan malaikat Jibril yang ngomong begitu dan Nabi mengatakan amin. Na'udzubillah. Diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu jangan sampai kita menjadi manusia terkutuk. Mulai hari ini kita persiapkan anak-anak kita senangkan anak kita untuk bisa bicara tentang Ramadan. Jadikan Ramadan benar-benar dinanti oleh anak-anak kita, keutamaan puasa. Sehingga mungkin Anda tiba-tiba menemukan anak kecil Anda di saat dibangunkan sahur mereka menangis terima kasih kepada ibunya. Kalau tidak dibangunkan sahur marah-marah, bisa jadi. Mama, kenapa saya tidak dibangun sahur? Karena apa? Sudah dirindukan kepada Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Amalan ibadah di bulan Ramadan yang pertama adalah kurangi kemaksiatan sebisa mungkin. Kurangi kemaksiatan. Ya, kalau begitu sadar dulu dong, maksiat apa yang selama ini kita lakukan agar bisa dikurangi. Yang repot orang yang tidak pernah merasa maksiat. Ini yang repot banget. Tidak pernah merasa berdosa. Wah, ini dosa yang paling berdosa adalah orang berdosa tapi tidak merasa berdosa. Nah, sekarang kita koreksi apa yang selama ini yang kita istiqomah dalam maksiat. Kita lihat apa yang Allah berikan pada kita, mata kita ngelihat apa sih selama ini. Orang itu kalau tidak pernah merenung itu gak sadar kalau dia berdosa. Apa yang pernah kita lihat di televisi, apa yang kita lihat di HP, mungkin kita jualan di tempat yang ramai, apa yang kita lihat aurat yang terbuka. Sampai kita contohkan saja, mungkin seorang laki-laki jualan di pasar, mungkin sambil jualannya karena dia orang soleh sambil zikir la ilaha illallah, Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Cuman dia tuh nggak waspada, di seberang sana ada perempuan jualan pakai rok pendek. Mungkin dia sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mungkin tidak sadar dia bermaksiat tidak sadar sambil istighfar. Tapi kalau merenung, iya aku di pasar maksiat tidak, oh iya aku ngelihat tinggal kursi aja digeser begini sudah beres kok, ketutupan sama baju yang dijual. Nah ini sadar, ini penting. Banyak orang melakukan kesalahan sama suaminya nggak sadar-sadar. Setiap pulang tuh Anda cemberut tuh nggak sadar. Seorang suami pun demikian. Jadi permasalahan kita tidak sadar. Jadi kurangi kemaksiatan. Bagaimana agar kurangi kemaksiatan? Sadar dulu dong. Kita lacak selama ini apa yang selama ini dosa kita lakukan. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang beruntung. Jangan sampai keluar dari bulan Ramadan kita menjadi manusia terkutuk. Lacak mata kita, lesan kita, jaga lesan kita. Saya sering gunjing seseorang, di mana tempatnya? Di sana. Berarti aku tidak boleh lagi pergi ke sana. Karena aku menggunjing kalau sudah kumpul di tempat itu. Terus dipikirkan. Grup HP dilacak semua. Mana grup HP yang bagus ini? Yang jelek saya keluar. Sekarang waktunya untuk merenung. Sebab kemaksiatan itu nanti menjadikan seorang hamba itu berat ibadah. Kemaksiatan itu menjadikan orang berat ibadah. Sehingga ibadah semuanya kepaksa. Tarawih pengen cepat-cepat selesai. Itu kan? Apalagi baca Al-Quran pun tidak sempat merenungi. Ibadah yang lainnya jadi hambar. Tidak menemukan manisnya iman, manisnya ibadah. Jadi karena maksiat sering dilakukan. Maka sebelum masuk ke bulan Ramadan, yuk kita banyak merenungi, kurangi kemaksiatan. Kemudian tingkatkan kualitas ibadah kita. Kuantitasnya juga kekhusyuan iya, tapi banyaknya ibadah kita tingkatkan. Al-Quran yuk kita baca. Termasuk ada yang sangat dikukuhkan seperti melakukan sholat tarawih, ibadah-ibadah. Jadikan tempat Anda semuanya itu ibadah. Mungkin Anda tidak bisa itikaf di masjid, tapi kan Anda bisa baca sholawat di pasar. Ini kan orang cerdas, sambil jualan sholawatan. Ada orang beli alhamdulillah, tidak ada orang beli alhamdulillah, aku bisa baca sholawat dan baca zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cerdas. Permasalahan kita itu bukan kita nggak bisa berzikir, permasalahan kita itu kita terlena, lupa. Ada di pasar, coba lihat banyaknya orang bengong dok ini. Banyak nggak ada zikir, bengong. Kiri dong lihat mobil apa lewat, ngitung mobil putih apa isinya gitu tak. Banyak karena dia tidak sadar, nggak pernah merenung seperti ini. Tulisan gede putih ini, jangan di hadapan tokonya nih, jangan lupa zikir gitu. Ini membuat perubahan agar kita tidak menjadi manusia terkutuk. Baca Al-Quran, kemudian sholat tarawih,
Mohon maaf, urusan tarawih kita jelaskan di sini. Tarawih ini sudah jelas. Tarawih adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Qiyamul Lail, layali Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan. Ini istimewa. Puasa nanti kita jelaskan setelah ini nih, tarhib Ramadan ya, agar kita rindu kepada Ramadan. Tarhib dan targhib Ramadan. Kita akan jelaskan bahwasanya tarawih itu hendaknya Anda melakukan sholat malam sebanyak-banyaknya. Jangan hanya terbatas dengan tarawih itu. Sebanyak-banyaknya Anda melakukan sholat. Adapun masalah tarawih, mohonlah jangan sampai kita ini ribut terus urusan tarawih. Ribut urusan tarawih. Yang jelas 20 rakaat bukan bilangan tarawihnya Nabi Muhammad, 8 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Nabi Muhammad. Sebab riwayat tarawihnya Nabi Muhammad tidak ada bilangannya. Adapun yang selama ini yang dimasyhurkan katanya bilangan tarawih 8 rakaat itu sholat witir, bukan tarawih. Ini bicara tentang witir Nabi Muhammad. Jadi 8 rakaat bukan bilangan tarawihnya Nabi Muhammad, 20 juga bukan bilangan tarawihnya Nabi Muhammad, tapi semuanya sunnah Nabi Muhammad. Sebab apa? Sunnah Nabi Muhammad adalah melakukan sholat di tengah malam. Kalau Anda pengen 100 juga boleh. Ini. Jadi jangan sampai kita ini ribut urusan begitu. Anda 100 rakaat juga boleh. Bahkan kita punya guru bukan saja 20 rakaat. Karena tarawih itu kan dalam kaidah mazhab Syafi'i, selagi itu sunnah yang disunahkan berjamaah bisa diulang dari masjid yang pertama, masjid kedua, 20 lagi, padahal beliau sudah sakit, dan itu pun nambah lagi berapa puluh rakaat setelah itu. Nah ini hanya kemudian ini 8 rakaat, maka yang mengatakan 8 rakaat bilangan tarawihnya Nabi Muhammad itu menfitnah yang lainnya, seolah-olah yang lain bukan bilangan tarawihnya Nabi Muhammad. Ini sudah salah. 8 rakaat dan 3 yang disebutkan dalam hadis Aisyah, Siti Aisyah, itu adalah sholat witir. Adapun tarawih Nabi itu adalah Nabi sholat sendiri, kemudian diikuti oleh sahabat Nabi. Nabi sholat sendiri, hari kedua diikuti sahabat Nabi, ketiga diikuti sahabat Nabi, keempat diikuti sahabat Nabi. Setelah itu Nabi Muhammad tidak keluar lagi. Itu tentang kisah tarawih. Jadi tidak disebutkan bilangan. Selesai sampai di sini. Di sini saya jelaskan rinci seperti itu, bilangan tarawih Nabi, bilangan witirnya Nabi, kemudian setelah itu tarawihnya Nabi tidak ada bilangannya, kemudian berapa pun rakaat yang kita lakukan di tengah malam itu termasuk qiyamul lail yang diterima oleh Allah insyaallah. Cuman di sana kenapa orang kok para ulama 4 madhab, kita bicara 4 madhab, dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kenapa kok milih yang 20 rakaat? Kenapa milih 20 rakaat? Jawabannya adalah 20 rakaat itu adalah sunnah Nabi, 8 rakaat juga sunnah Nabi. Cuman kenapa milih 20 rakaat? Karena 20 rakaat itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Umar dan setelahnya Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin. Maka kalau mengambil 20, difahami oleh para ulama telah mengamalkan 2 sunnah. Pertama sunnah Nabi, yang kedua adalah sunnah Khulafair Rasyidin. Maka yang mengambil 20 adalah menjalankan 2 sunnah. Sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. 2 rakaat alhamdulillah. Enggak tarawih juga enggak apa-apa, yang penting salat Isya. Nah, cuman Anda kan mengerti keutamaan Ramadan, maka mohonlah di masjid-masjid diupayakan adalah bilangan yang terbanyak, dan tidak ada perbedaan tentang bilangan tarawih kecuali antara 20 ada 2 pendapat. Bilangan tarawih adalah jumhur ulama, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali 20 rakaat. Nanti ada pendapat dari riwayat Imam Malik, madhab Imam Malik, ada pendapat yang lain. Sholat tarawih menurut madhab Imam Malik adalah bukan 20 rakaat. Akan tetapi Anda juga boleh ngambillah sesaat ini, bolehlah. Menurut madhab Imam Malik, bukan semua madhab Malik itu ada riwayat dari madhab Imam Malik bahwasanya sholat tarawih itu adalah bukan 20 tapi 36 rakaat. Anda bisa kembali kepada madhab Malik sana, boleh 36. Kenapa kok 36 itu? Karena mereka tuh sebetulnya melakukan sholat 20 rakaat. Cuman melihat orang yang ada di Mekah itu melakukan sholat 20 rakaat, tapi setiap 4 rakaat tawaf, 22 tawaf, 22 tawaf, tawafnya 4. Maka ulama yang ada di Madinah saat itu, karena di Madinah tidak ada Ka'bah, maka setelah sholat 2 rakaat tawaf yang dilakukan oleh orang Mekah bagi ahli Madinah diganti dengan sholat lagi, maka jumlahnya menjadi 36. Hanya sampai di sini khilaf di antara para ulama. Maka 40 tidak ada. Tapi kalau melakukan sholat lebih dari itu ya boleh-boleh saja. Anda 1000 rakaat juga boleh kok. Baik,
kuncinya ini Anda tidak usah meributkan, tapi dihimbau agar semuanya mengambil yang lebih banyak itu untuk beri contoh yang lainnya. Baik, kemudian sholat tarawih itu dilakukan kapan? Setelah Anda melakukan sholat isya, biarpun dengan jamak takdim. Jadi kuncinya sholat isya. Kalau belum sholat isya, maka Anda tidak bisa sholat tarawih dan sholat witir. Nah, kemudian sholat tarawih ini mohonlah jangan sampai ada yang ditinggalkan. Jadi biasanya ada pertanyaan, mungkin saat ini Anda dalam perjalanan atau bepergian musafir, Anda pun bisa melakukan sholat tarawih. Maka kami beri sekarang pemahaman tentang sholat di atas kendaraan. Sebab ada orang yang kerjanya jam 7 pagi pula, jam 7 malam pulangnya, sampai di rumah tuh dijamin pas tarawihnya selesai, selesai. Mungkin selama Ramadan nggak tarawih lagi dia. Maka ketahuilah bahwa sholat tarawih pun bisa dilakukan di rumah sendiri. Tapi kalau di rumah sendiri yang banyak memanggil itu setan sama bantal, tidur. Percaya? Sholat di masjid itu dengan 20 rakaat itu enak karena kawannya banyak. Cuman setan tuh godanya kan pinter ya. Misalnya kalau lagi capek belanja saja ini setannya ada. Sama setan, ada orang pengen belanja siang hari, kata setan, ya jangan siang, kalau siang nanti kamu haus. Oh ya malam aja, malam. Akhirnya malam hari ya sudahlah. Akhirnya malam hari sadar, malam tarawihnya gimana bang? Ya suaminya dibisiki setan, ya sudah tarawihnya nanti kalau sudah pulang. Ya udah, jadi belanja dulu habis maghrib sampai tarawihnya hilang. Pulang sampai di rumah, bang mau tarawih bang, aduh capek tadi kamu belanjanya lama banget sih jalannya, ya nanti tarawihnya nanti aja ya sebelum sahur. Oke, betul. Bangun jam 4 ngepres sudah, mana tarawih? Nggak ada tarawih. Maka sekarang bisa melakukan Anda sholat di atas kendaraan. Yang penting Anda sudah melakukan sholat isya. Setelah Anda melakukan sholat isya, Anda mungkin musafir di dalam perjalanan, Anda boleh sholat di atas kendaraan. Di atas kendaraan itu cukup sholatnya begini, duduk, kiblatmu adalah arah kendaraanmu. Kiblat kita adalah arah kendaraan kita. Jadi arah kendaraan kiblat kita, Allahu Akbar, baca seperti sholat biasa, tapi syarat-syarat yang lain terpenuhi dong. Punya wudhu, menutup aurat. Para wanitanya cukup pakai kerudung jilbab begini sudah sah kok. Tinggal ditarik sedikit mazhab Syafi'i, kakinya dilipat, kalau tidak dilipat kasih kaos kaki, selesai. Allahu Akbar. Ini kalau sholat dengan duduk ini di atas mobil itu ternyata dari Masjid At-Taqwa sini ke Masjid Weru itu kan perjalanan 20 menit, itu sudah 20 rakaat karena lebih mudah. Makanya Anda itu yang diberi oleh Allah karunia bisa sering naik mobil, terserah apakah mobil pribadi atau mobil angkot, namanya tetap sama mobil, Anda bisa melakukan sholat dan Anda jadikan hidup Anda itu biasa dengan seperti itu. Di atas kendaraan sholat, tidak usah nengok asing. Saya mau sholat, saya punya wudhu, Allahu Akbar. Mungkin Anda melakukan sholat sehari 500 rakaat tidak susah kok, 100 rakaat tidak susah. Nah, maka sebelum pulang nanti Anda di perjalanan sudah jamaah sama istrinya, imam, suaminya jadi imam di atas mobil, nggak apa-apa. Ini dalam keadaan tertentu, jangan nanti yuk tarawihnya di mobil aja yuk, jalan-jalan. Wah ini kan kacau namanya, bukan itu maksudnya. Di saat Anda dalam keadaan di perjalanan, maka jangan sampai ketinggalan tarawih. Nunggu tarawih di rumah nanti sudah keburu ngantuk. Anda di atas kendaraan, dan sholat di atas kendaraan ini adalah perlu dihidupkan biar orang biasa di kendaraan itu sholat. Menghidupkan sunnah adalah pahalanya besar, dibanggakan oleh Nabi, sehingga sepanjang perjalanan kita itu bumi ini akan menjadi saksi sholat kita. Termasuk sholat sunnah kalau ada di rumah Anda, mungkin tarawih di rumah, siasati agar nggak ngantuk ya. Cari 10 tiang atau 10 kursi dijajar, 1 kursi 2 rakaat, 1 kursi 2 rakaat, pindah-pindah tuh nggak terasa kalau pindah-pindah. Dan memang kalau kita melakukan sholat sunnah, sunnahnya adalah pindah-pindah. Makanya kalau Anda duduk dengan orang alim, sholat di barisan pertama dengan orang alim, Anda harus paham. Biasanya orang yang ngerti fikih itu orang alim, setelah sholat fardu berdiri melakukan sholat sunnah, biasanya nuker tempat. Nah ini, kalau Anda ngerti ilmu langsung mau tuker tempat. Tapi kalau Anda tidak pernah ngaji, eker-ekeran nanti ribut. Apa tuker tempat? Nuker tempat itu sunnah, Anda tuker, karena tuker itu untuk memperbanyak saksi. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa yukrahul iton, makruh kalau kita melakukan sholat sunnah di situ aja.
Iya, kalau sholat fardu paling bagus adalah barisan pertama, dan di antara barisan pertama yang paling bagus adalah yang paling dekat dengan imam. Itu sholat fardu. Kalau sunnah pindah-pindah, dan pindah-pindah sunnah di atas sunnah. Anda menghadap ke tembok, Anda menghadap ke tiang, Anda menghadap sutratul musalli. Sutroh, Anda membuat pembatas. Jadi kalau punya tas jangan taruh di kaki, itu menunjukkan tidak punya ilmu tuh. Taruh di belakang lagi, curi orang bingung kau nih. Jadi tasnya taruh depan untuk pembatas sholat sekalian, tas juga taruh belakang, dijamin nggak khusyuk, diinjak lagi talinya, giliran lepas injekannya, kemana tasnya? Ada, gitu. Awas ya, tas taruh di depan tempat sujud sehingga pembatas. Jadi sutroh, tasnya gede pun nggak apa-apa, kardus segala macam nggak apa-apa. Baik, ini ilmu. Baik, kemudian Anda jangan meninggalkan sholat taraweh sebisa mungkin. Kemudian setelah itulah tolong menolong sholat taraweh, ingatkan yang lainnya, budayakan yang enak. Dan kalau sholat taraweh 20 jangan ngebut-ngebut, oli amin, olin amin, apa itu maksiat, itu haram. Al-Quran dibikin main-main. Baik, ini adalah masalah taraweh. Kemudian sunnah-sunnah yang lainnya tolong kita giatkan. Kemudian nanti ada witir. Witir adalah yang paling utama, adalah witir di antara taraweh tersebut. Tapi taraweh itu martabatnya di atas, di bawah witir. Pahala sholat taraweh, pahalanya di bawah sholat ba'diyah isya. Makanya kita harus cerdas, jangan sampai kita meninggalkan ba'diyah isya tapi sholat taraweh. Lebih gede pahalanya ba'diyah isya. Kan yang sering adalah ba'diyah isya, enggak kan? Langsung taraweh. Ba'diyah isya itu rawatib. Ba'diyah isya di dalam Ramadan lebih banyak pahalanya daripada sholat taraweh. Sholat witir sama dengan ba'diyah tadi, satu martabat. Baik, kemudian setelah itu kita kembali kepada bab puasa. Ini gambarannya, Al-Quran dibaca. Jadi insya Allah gak ada lagi meninggalkan taraweh ya. Lah bepergian itu apanya? Yang penting kita keluar dari kampung kita, itu sudah dianggap bepergian. Saya dari kabupaten ke kota sudah dianggap bepergian, boleh melakukan sholat di atas kendaraan. Jadi dipermudah urusan seperti ini. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan yang namanya sholat amal baik di bulan Ramadan. Baik, kemudian puasa. Kemarin kita sudah membahas masalah puasa. Nanti boleh ditanyakan yang lainnya, amalan-amalan bisa dilakukan. Kemarin membatalkan puasa. Membatalkan puasa sudah selesai, ada 9 yang membatalkan puasa, 9 yang boleh berbuka puasa. Yang bawah ini nggak usah dilihat sekarang. Tarawih ini ada sholat, ini dulu kita bagi-bagi gratis. Ini untuk menyelamatkan orang agar tidak meninggalkan sholat di tengah perjalanan. Ini judulnya solusi sholat di jalan macet. Solusi di jalan macet ini. Bagaimana caranya menjamak di saat macet? Sebab sehari ini, khususnya waktu mudik, tidak tahu berapa juta umat Islam tidak sholat. Pengennya silaturahmi tapi memutus dengan Allah. Akankah mendapatkan berkah semacam itu? Akan tapi kami husnudon dengan mereka. Yang tidak sholat itu bukan karena mereka ingin nantang Allah, tapi karena mereka tidak mengerti cara sholat yang mudah. Ini solusinya. Baik, 9 hal yang membatalkan puasa. 9 hal yang membatalkan puasa sudah jelas, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang air besar. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. 3, 4 bersenggama dengan sengaja tanpa keluar mani. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja tanpa senggama. Sudah, harus hafal ini. Kalau sudah hafal tidak usah diteruskan pengajiannya. 5, 6, 7 haid, nifas dan melahirkan bayi atau bakal bayi. 5, 6, 7 melahirkan bayi atau bakal bayi. Sudah hafal. Yang ke-8 adalah hilang akal dengan 3 martabatnya, gila, ayan, tidur. Tapi tidur tidak membatalkan puasa. Gila biarpun sebentar batal puasanya. Pingsan atau ayan baru batal kalau seharian penuh. Ini keterangan yang lalu. Ini ngulas, bukan pelajaran hari ini, ngulas. Makanya nggak hadir kemarin ya agak bingung. Makanya kalau ngaji jangan bolong-bolong. Kemudian yang ketiga adalah tidur, hilang akal. Yang ketiga tidur tidak membatalkan puasa. Yang ke-9 yang membatalkan puasa adalah murtad, keluar dari iman, mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, merendahkan Al-Quran, merendahkan azan, itu murtad langsung. Selesai 9. Saya ulang, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5, muntah dengan sengaja, bersenggama, keluar mani, haid,
nifas melahirkan, hilang akal, kemudian yang terakhir adalah murtad. Selesai. Dan jangan mikir lagi yang lainnya, sudah, pokoknya membatalkan itu saja. Kemudian setelah itu ada 9 orang yang boleh berbuka puasa. Harus tahu kita, sebab mewajibkan sesuatu kepada orang yang tidak wajib hukumnya haram. Mewajibkan kepada orang yang tidak wajib adalah haram. Jadi jangan sampai kita memaksa orang yang tidak wajib puasa untuk puasa, dosa kita. Jadi orang yang tidak wajib, orang yang boleh berbuka dan tidak wajib berpuasa ada 9. 1, 2. Nanti cara menghafalkannya sudah kita atur biar mudah. 1 dan 2. Yang pertama adalah orang gila. Orang gila adalah tidak wajib puasa. Maka, dan tidak dosa dia, tidak sholat, tidak puasa, tidak dosa. Maka kalau anda pengen tidak sholat dan tidak puasa lalu tidak dosa, ya anda daftar menjadi orang gila. Ini kemurahan dari Allah. Orang gila nggak bisa paham syariat. Sama anak kecil, sengaja saya jejer orang gila dengan anak kecil, sama-sama akalnya belum sempurna akalnya. Jadi anak kecil yang belum balik itu tidak wajib puasa. Kalau sudah balik baru wajib puasa. Siapakah, bagaimanakah mengetahui balik? Balik adalah dewasa, ditandai bagi seorang anak laki-laki ada 2 tandanya. Yang pertama adalah keluar mani di usia 9 tahun Hijriah, bulan Arab. Kalau 9 tahun tidak keluar mani ditunggu 10. Belum keluar mani belum balik. 11 belum balik sampai umur 15. Kalau sudah umur 15 tahun biarpun tidak keluar mani sudah dianggap dewasa dia. Biarpun tidak keluar mani. Baik. Untuk anak putri, anak gadis sama kayak anak laki-laki ditambah 1. Anak gadis itu dianggap sebagai dewasa balik kalau keluar mani di usia 9 tahun. Yang kedua adalah haid usia 9 tahun. Yang ketiga adalah tidak haid kok tidak keluar mani ditunggu sampai umur berapa? 15 tahun baru nanti dihukumi sebagai seorang yang dewasa. Baik, ini adalah, nah, jadi anak kecil belum wajib berpuasa selagi belum balik. Cuman harus paham makna ini. Biarpun mereka belum wajib berpuasa, tapi ingat ini, tolong hei para orang tua, kalau belajar ini jangan setengah paham. Kalau setengah paham jadi rusak. Ustadz pun bisa setengah paham di sini. Memang anak kecil yang belum balik belum punya kewajiban dan tidak ada dosa. Kalau mati langsung masuk surga. Tapi kalau sudah anak itu berumur 7 tahun, bayangin anak-anak anda, maka wajib bagi anda untuk mengajari hal-hal yang wajib, mulai dari mengajari sholat, muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'in, ajari anakmu sholat waktu mereka umur 7 tahun. Usia tamyiz, tamyiz itu adalah usia berakal, usia 7 tahun, dan dia bisa tamyiz itu, kalau bicara fikihnya lagi, syarat tamyiz ada 2. Kapan seorang anak dianggap tamyiz? Kalau dia sudah umur 7 tahun Qamariyah, Hijriyah, kemudian dia bisa membedakan antara roti dengan api, makan sendiri, cebok sendiri, dan seterusnya, mandiri. Nah, kalau sudah 7 tahun kita ajari sholat, termasuk kita ajari puasa, maka dosa bagi orang tua yang membiarkan anaknya umur 7 tahun tidak diajari sholat, tidak diajari puasa, dosa. Cuman namanya belajar dan mereka belum wajib, maka cara mengajarinya pun juga jangan keras-keras dong. Sholat ya kadang-kadang namanya anak kecil, mungkin masih ingat, saya pun juga gitu kayak dulu tuh, sholat anak kecil nginjek kakinya tetangganya, miring sana, dorong-dorongan, cupit-cupitan, itu kan anak kecil, namanya belajar. Dan tidak dosa mereka, namanya anak kecil belum balik kok. Sama termasuk diantaranya apa? Puasa. Puasa wajib kita ajari, tapi ingat jangan dipaksa. Haram memaksa anak kecil berpuasa. Haram memaksa anak kecil berpuasa. Tapi sifatnya menghimbau agar mempersiapkan diri kalau nanti sudah balik dia sudah siap puasa. Jangan dipaksa anak. Tapi wajib kita ajari. Contohnya apa? Mengajari, yuk kita sahur di tengah malam, banguni, jangan bilang kasihan-kasihan, dilatih, disenangkan dulu, dihibur, malam sahur, tatonya jam 8 pagi, ma sudah lapar ma, ya sudah sahur yang kedua nak. Tapi antara pagi dengan jam 8 nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh minum.
Ini tapi ingat, ini mengajari, ada namanya puasa beduk, kan pernah dengar kita, itu ada pendidikan buat anak kecil, karena memang anak kecil nggak boleh dipaksa, nggak boleh. Awas ya, kalau kamu bukan nanti tak rotan sama abah, haram. Hati-hati para orang tua, anak kecil kita paksa puasa, haram. Himbauan, diajak untuk berpuasa, memaksa haram. Memaksa, ada maksa dengan halus, ada maksa dengan kasar. Maksa dengan kasar, awas anaknya, kamu harus puasa, semuanya puasa, tidak saya buat makanan loh ya, tidak ada umi nggak buat nasi, umi nggak nih, pokoknya kamu harus puasa. Anaknya masih umur 8 tahun, belum balik, dosa itu orang tua. Jadi nama sifatnya menghimbau. Cuma nanti di saat lapar, nggak kuat, ya sudah makan, ke kamar sini, ini sahur ya, tapi awas nanti puasa lagi sampai maghrib ya. Nah ini puasa-puasaan, namanya anak kecil kan, puasa-puasaan. Memaksa dengan kasar nggak boleh, memaksa dengan halus pun juga tidak boleh. Misalnya apa? Diiming-iming hadiah, akhirnya dia maksa betul sampai sakit, sampai ini, karena belum mampu. Kalau nanti kamu selesai dikasih apa? Pokoknya sampai dia keberatan. Oh, dia senang duit. Akhirnya dijanjiin dengan uang, masuk maksa sampai sakit. Jangan seperti itu. Mereka terpaksa, itu bahaya, sehingga mungkin dia menjadi sakit karena mengharap uang saja. Tapi menghimbau boleh, tapi tetap sifatnya sadar. Kalau seandainya mau berbuka sewaktu boleh, sayang kalau sampai kamu bisa selesai nanti abah kasih hadiah, tapi kalau tidak juga nggak apa-apa, nanti saya kasih hadiah juga. Terus bedanya apa ya? Jangan sampai anak itu kepaksa. Intinya jangan memaksa anak Anda, tapi wajib Anda ajari, termasuk diajari yang lainnya. Biarpun dia belum wajib sholat, ajari sholat. Biarpun belum wajib puasa, ajari puasa. Biarpun belum wajib menutup aurat, ajari menutup aurat. Kalau kita biarkan, kita dosa. Ajari menutup aurat, pakai kerudung. Biarpun kadang-kadang dilepas, dipakai, dilepas, dipakai. Itu kan anak-anak. Ya wajar anak-anak. Ada yang ngomong, ibu-ibu di sini juga ada yang begitu. Enggak, di sini itu berarti anak-anak itu. Ada dibuka, ditutup, dibuka, ditutup di depan orang, itu anak-anak. Kalau ibu-ibu mah enggak, ibu-ibu di depan kaum laki-laki harus ditutup. Baik, ini anak kecil ya, masa puasa anak-anak, jangan dipaksa. Jadi anak kecil tidak wajib berpuasa, tapi kita wajib mengajari puasa. Termasuk wajib kita menjauhkan dia dari keharaman. Yang haram pun memang dia tidak dosa, tapi orang tua yang membiarkannya dosa. Orang tua membiarkannya dosa.